Saya ingin menjawab pertanyaan salah satu komentator di tayangan saya, di unggahan saya yang terkait dengan ndawir THR jelang Lebaran. Saya ingin menegaskan bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah bentuk ungkapan membaca fenomena. Sebagai sebuah fenomena yang saya paparkan, tentu saya harus total apa yang ada dalam fenomena itu yang saya paparkan. Meskipun dengan beberapa pengantar pemikiran untuk menghubung-hubungkan dari keseluruhan fenomena itu sehingga bisa menjadi sebuah rentetan atau rangkaian fenomena yang bisa dipahami dalam sebuah bahasa komunikasi publik. Apakah ada subjektivitas teks yang di situ masuk dalam pembacaan? Tentu ada, karena namanya membaca itu pasti ada proses pemahaman dari pembaca yang di situ akan dipengaruhi oleh bahasa dan historisitas si pembaca. Tapi sekali lagi saya ingin mengulang, pada prinsipnya pembacaan saya itu belum mencerminkan bagaimana pilihan saya terhadap konsep kebenaran terkait dengan fenomena itu. Fenomena itu hanya kita baca dengan proses nalar, pembacaan, historisitas saya dalam sebuah diskursus yang disebut diskursus nasab. Memang pertanyaan itu menarik. Saya akan membaca. Mohon diperjelas lagi, Kiai. Maksudnya dulu merasa nyaman itu timbul di hati pribumi disebabkan apa? Itu pertanyaannya. Kalimat berikutnya dalam bentuk pertanyaan juga, apakah karena masih husnuzon ba'alwi sebagai keturunan Rasulullah? Nah, dalam tanda tanya, mungkin oke bagi pribumi yang kondisinya mampu. Tetapi bagaimana dengan pribumi yang kondisinya sebetulnya tidak mampu? Oh, ini pertanyaan semua ini. Saya membaca-baca pertanyaan ini. Apakah tidak pernah merenung bahwa tabiat dawir itu sebetulnya tidak merefleksikan akhlak Rasulullah? Tanda tanya. Jadi sebetulnya narasi Kiai kurang tepat bahwa setelah adanya tesis Kiai Imad, ada pribumi yang merasa kehilangan sesuatu. Menurut saya, kalau mau jujur seharusnya pribumi merasa senang karena budaya dawir sudah terkikis di masyarakat dan tidak usah merasa ada yang hilang. Karena ini tonggak munculnya kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan oleh ulama panutan kita. Titik. Harusnya pribumi merasa plong karena tidak terbebani oleh dawirnya para ba'alwi. Kalau toh mau ikhlas beramal, pastinya akan lebih leluasa memberikan kepada yang benar-benar berhak menerimanya. Kalangan pribumi tetangga kiri kanan jauh lebih banyak membutuhkan uluran tangan. Lantas apa alasannya harus beramal kepada kaum Ba'alwi? Tanda tanya. Seandainya betul Ba'alwi itu keturunan Rasulullah, bukannya malah tidak diperbolehkan menerima zakat? Tanda tanya. Apakah ini juga berlaku juga untuk amal dan sedekah? Mohon pencerahannya, Kiai.
Mohon diluruskan kalau ada statement saya yang keliru, salah, matur suwun. Nah, ini akun Ahmad H. Nur yang digabung, mungkin ini singkatan nama-nama ini. Di situ ada angka 2504, 2 jam yang lalu. Oke. Dalam konteks prinsip kebenaran, sebenarnya apapun yang mengatasnamakan Nabi yang tidak melalui riwayat, yang mutawatir, yang ahad, itu tidak bisa dibenarkan. Selemah-lemahnya itu, meskipun dhaif, setidaknya ada riwayat yang bisa dipaparkan, disampaikan, itu pun yang terkait dengan hal-hal yang bersifat keutamaan. Kita tidak boleh semudah mengatasnamakan Nabi, tapi tidak ada hubungannya dengan Nabi. Tapi tidak ada hubungan riwayat yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ancamannya berat. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ancamannya neraka. Mengatasnamakan Nabi padahal tidak jelas asal usulnya, baik itu dalam bentuk takririyah, fi'liyah maupun qauliyah, diriwayatkan oleh siapa, dari siapa, sampai pada apa yang senyatanya yang memang benar-benar telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi tidak mudah orang mengatasnamakan Nabi, apalagi kehadirannya mengidentifikasi sebagai cucu Nabi, tapi silsilahnya tidak bisa ditemukan dalam konteks riwayah silsilah bahwa orang tersebut secara historis memiliki hak berintisab kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara ada orang yang mengaku cucu Nabi, tetapi melakukan pendawiran, mungkin kalau datangnya dengan menyesuaikan keikhlasan, kerelaan tuan rumah dengan alasan yang di luar zakat dan sedekah, mungkin itu tidak menjadi persoalan. Tetapi kalau kemudian harus mengintervensi agar si tuan rumah mengeluarkan lebih banyak dari apa yang telah dikeluarkan, itu kan juga persoalan lagi. Dan belum lagi ketika itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang melemahkan mental pekerja, sebagai seorang yang memang harus menggerakkan tangan, karena pesan Nabi adalah harik yadak, kita harus menggerakkan tangan kita. Belum lagi pembiaran dengan mengeluarkan kebiasaan-kebiasaan itu kepada mereka yang dawir, itu sama halnya mengabadikan kemalasan pihak lain. Itu juga suatu perbuatan yang tidak mendidik. Nah, ini kalau kita mau berbicara tentang prinsip kebenaran, baik yang bersumber dari riwayat maupun terkait dengan eksistensi manusia itu sendiri sebagai khalifatullah fil ardi, yang memang harus kuat, harus mandiri. Meskipun di tengah kemandirian itu ada beberapa keadaan dan kondisi yang kita harus saling ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tentu itu.
Nah, tetapi dalam suasana normal, kita harus hidup secara normal untuk menunjukkan eksistensi kita dan kemandirian kita dan sikap kita dalam konteks untuk berupaya dan berikhtiar secara normal mengisi ruang kehidupan kita bersama keluarga kita, sehingga kita betul-betul dalam ruang kehidupan yang normal, membangun relasi kehidupan sosial yang normal, menjalankan kehidupan ini dengan eksistensi diri yang normal sebagai khalifatullah fil ardi, untuk berusaha tidak tergantung pada orang lain, meskipun sekali lagi dalam konteks-konteks tertentu kita memang tidak bisa melepaskan diri dari apa yang disebut ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini. Kemudian bagaimana dengan pertanyaan yang panjang dari yang komentarnya sedang saya baca tadi? Jawaban saya atas seluruh pertanyaan itu sederhana, bahwa seluruh pertanyaan itu juga mengandung jawaban, sehingga pembaca yang cerdas akan bisa memahami apa maksud pertanyaan tersebut dan sekaligus akan bisa menangkap jawaban atau mutiara dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Amin ya rabbal alamin.